Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang jabatan fungsional bidan. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa soal dari setiap SKB itu sumbernya dari peraturan-peraturan sesuai dengan jabatan yang kita lamar. Untuk jabatan fungsional bidan, dasarnya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Yuk kita simak ringkasannya. Jabatan fungsional bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kebidanan. Kemudian, pejabat fungsional bidan yang selanjutnya disebut bidan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, kategori dan jenjang jabatan fungsional. Kategori jabatan fungsional bidan ada dua, yaitu kategori keterampilan dan kategori keahlian. Jenjang jabatan fungsional bidan untuk kategori keterampilan ada 3 jenjang. Yang pertama yaitu bidan terampil, kemudian yang kedua bidan mahir, dan yang ketiga bidan penyelia. Dan untuk jenjang jabatan fungsional bidan kategori keahlian ada 4, yaitu bidan ahli pertama, bidan ahli muda, bidan ahli madya, dan bidan ahli utama. Jadi dapat dirangkum bahwa ada 2 kategori jabatan fungsional bidan, yaitu kategori keterampilan yang terdiri dari 3 jenjang dan kategori keahlian yang terdiri dari 4 jenjang. Tugas jabatan dan unsur kegiatan. Yang pertama yaitu tugas jabatan fungsional bidan, yaitu melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Jadi biar mudah diingat, teman-teman ingatnya secara bertahap, yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Kemudian unsur kegiatan tugas jabatan fungsional bidan yang dapat dinilai angka kreditnya meliputi 7 kegiatan pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, pelayanan kebidanan komunitas, mengelola pelayanan kebidanan, melaksanakan program pemerintah, dan melakukan inovasi pelayanan kebidanan. Selanjutnya, pengangkatan dalam jabatan fungsional bidan. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional bidan dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Pengangkatan dalam jabatan fungsional bidan melalui promosi ditetapkan berdasarkan kriteria A. Termasuk dalam kelompok rencana suksesi, B. Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya, C. Memenuhi standar kompetensi jenjang jabatannya akan diduduki. Penilaian kinerja jabatan fungsional bidan dibagi menjadi 2, yaitu penilaian kinerja berdasarkan SKP dan penilaian kinerja berdasarkan perilaku kerja. Penilaian kinerja berdasarkan SKP terdiri dari 3 ketentuan, yaitu pada awal tahun bidan wajib menyusun SKP. Kemudian yang kedua, SKP merupakan target kinerja bidan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Yang ketiga, SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja. Kemudian untuk perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam jabatan fungsional bidan dan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Pengembangan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, bidan wajib diikut sertakan pelatihan.
Program pengembangan kompetensi sebagaimana yang dimaksud meliputi A. Mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai bidan, B. Seminar, C. Lokakarya atau workshop, D. Konferensi, dan E. Studi banding. Pemberhentian dari jabatan. Bidan diberhentikan dari jabatannya apabila A. Mengundurkan diri dari jabatan fungsional bidan, B. Diberhentikan sementara sebagai PNS, C. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, D. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, E. Ditugaskan secara penuh dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, atau F. Tidak memenuhi persyaratan jabatan. Kemudian, organisasi profesi. Organisasi profesi bidan yaitu Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Setiap bidan wajib menjadi anggota IBI. IBI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. IBI mempunyai tugas yaitu menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, B. Memberikan advokasi, dan C. Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Dan yang terakhir adalah ketentuan lain-lain. Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir bidan, bidan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, bidan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.